Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penghasilan tidak kena pajak. Apa itu penghasilan tidak kena pajak? Mari kita simak videonya sampai selesai. Penghasilan tidak kena pajak sebelumnya di situ cara penghitungannya PTKP sangatlah mudah asal mengetahui rumus dan peraturannya. Anda bisa menghitung PTKP tanpa bantuan orang lain. Sebelum mempelajari cara menghitung PTKP di situ, Anda harus bisa memahami terlebih dahulu konsep dan fungsi PTKP dalam perhitungan 21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP adalah komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Dalam kata lain, PTKP merupakan batasan yang ditetapkan pemerintah agar dapat memungut pajak penghasilan dari wajib pajak pribadi. PTKP pun ini diasumsikan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak selama setahun, sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan PPh 21. Jika penghasilan wajib pajak tidak melampaui PTKP, wajib pajak yang bersangkutan diberi kelonggaran untuk tidak membayar pajak penghasilan. Sekarang kita sudah paham bahwa PTKP adalah komponen yang mengurangi jumlah pajak yang dibayar wajib pajak. Juga di sini dijelaskan di materi selanjutnya ada besaran PTKP terbaru. Di sini ada beberapa poin, yaitu besaran penghasilan tidak kena pajak tidak sama dari tahun ke tahun, jadi itu beda. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan perubahan PTKP berdasarkan sejumlah pertimbangan seperti kondisi perekonomian nasional, pergerakan upah minimum, dan biaya hidup. Jadi besaran PTKP terbaru ini sejak tahun 2012 Indonesia sudah mengalami perubahan PTKP sebanyak 3 kali, yakni di tahun 2013, di tahun 2015 dan tahun 2016. Namun karena sejak tahun 2016 di sini jumlah PTKP tidak mengalami perubahan, perhitungan tahun 2019 tetap mengacu PTKP tahun 2016. Jadi PTKP di tahun 2019 yaitu tetap mengacu pada peraturan di tahun 2016 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 101 garing PMK 010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak PTKP Indonesia adalah sebesar 54 juta. Jika wajib pajak sudah kawin, terdapat tambahan senilai 4,5 juta. Jadi begitu juga jika wajib pajak memiliki tambahan tanggungan untuk setiap anggota keluarga saudara, dikenai tambahan senilai 4,5 juta di situ. Jadi untuk cara penghitungan PKP, dasar cara penghitung pajak penghasilan pribadi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, atau pemungut pajak yang punya hak dan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa setiap orang memiliki penghasilan dan kewajiban untuk membayar pajak sekaligus punya hak untuk memperoleh batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap yang disebut BUT. Di situ. Selanjutnya, apa itu norma penghitungan penghasilan neto? Jadi, norma penghitungan penghasilan neto yang disebut dengan NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam satu tahun pajak berdasarkan sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25/29 terutang. Norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya.
Syarat-syarat menggunakan norma penghitungan neto. Ada beberapa poin tidak saya sebutkan, hanya poin yang penting saja, yaitu syarat wajib pajak untuk menggunakan norma penghitungan ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar wajib pajak menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Sekilas perbedaan antara pencatatan dan pembukuan, yaitu wajib pajak yang dapat menggunakan NPPN harus menyelenggarakan pencatatan, sedangkan wajib pajak yang tidak menggunakan NPPN harus menyelenggarakan pembukuan. Apa perbedaan dari keduanya? Yaitu mengutip dari Undang-Undang KUP pasal 28 ayat 9, pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang berutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Sedangkan pembukuan itu sendiri yaitu berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 29 adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya, besaran NPPN. Besaran norma penghitungan penghasilan neto ini tidaklah sama. Jumlah persentase NPPN ini terbagi atas 1. 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. 2. Ibu kota provinsi lainnya. 3. Daerah lainnya itu persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN. Persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Persentase NPPN untuk wajib pajak badan yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Semuanya terdaftar persentase dapat Anda lihat dalam lampiran per 17-PJ-2015 tentang norma penghitungan penghasilan bruto. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.